Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita membahas tentang audit internal pada lembaga keuangan syariah. Masuk ke materi, definisi dari audit internal pada lembaga keuangan syariah itu adalah suatu proses ya, suatu proses yang menilai secara independen yang dilakukan oleh auditor internal yang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang berlaku, yang mana audit ini mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional, termasuk mulai dari transaksi keuangan, produk, sehingga layanan yang ditawarkan. Nah, itu untuk definisi audit internal. Karena kita ketahui bahwa audit internal ini yang membedakan dengan audit eksternal. Next, slide selanjutnya ada penjelasannya. Yang pertama, dilihat dari posisinya. Kalau audit internal itu berada dalam perusahaan. Ya, jadi ditunjuklah ya seorang auditor yang mana karyawan perusahaan tersebut yang telah memiliki sertifikasi sebagai auditor, jadi nggak sembarangan menunjuk orang, dia harus ada pelatihan terlebih dahulu sehingga bisa memperoleh gelar sertifikat bahwa mereka sah dinyatakan bisa menjadi seorang auditor. Nah, seperti itu. Nah, kalau audit eksternal itu berada di luar perusahaan. Jadi orang lain, orang yang di luar pada perusahaan tersebut. Lalu untuk jenis pembeda dari pengguna jasa, kalau audit internal itu adalah manajemen ya yang mengelola perusahaan. Sedangkan kalau pihak audit eksternal itu adalah pihak ketiga yang berada di luar perusahaan. Itulah yang disebut nanti ketemu yang namanya klien. Kalau audit internal itu disebut dengan auditi, orang yang diaudit. Nah, sedangkan kalau audit eksternal, orang yang diaudit itu disebut dengan klien. Lalu outputnya, kalau audit internal, outputnya berupa laporan yang berisi tentang analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan trade. Nah, dan ada rekomendasi setelah dilakukan SWOT, maka ada rekomendasi terkait dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Sedangkan kalau audit eksternal, nah ini tugas kalian sebelumnya pernah saya suruh mencari laporan audit. Nah, jadi audit eksternal itu outputnya adalah suatu laporan auditor yang mana berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Lalu waktu kerjanya, audit internal itu sama saja dengan kerja di perusahaan ya, sesuai dengan hari di perusahaan. Kalau di perusahaan tersebut kerjanya dari Senin sampai Sabtu, maka audit internal juga dari Senin sampai Sabtu auditor internalnya. Sedangkan kalau audit eksternal itu biasanya sekitar 1 sampai 3 bulan setelah laporan keuangan diterbitkan. Jadi ketika laporan keuangan diterbitkan, lalu pihak klien datangin KAP, lalu mereka meminta untuk diaudit, maka setelah jangka waktunya 1 sampai 3 bulan baru mereka bisa melanjutkan proses audit. Nah, seperti itu. Maka kalau di OJK ada namanya laporan keuangan sebelum diaudit dan ada laporan keuangan setelah diaudit. Nah, yang sahnya yang diterbitkan ya, yang go public, yang TBK itu adalah laporan keuangan after di audit ya, setelah dilakukan audit. Oke, selanjutnya adalah lingkup audit internal. Itu ada 3, ada audit keuangan, ada audit kepatuhan, dan ada audit operasional. Nah, audit keuangan itu berfokus pada analisis aktivitas ekonomi, ya, yang mana output audit keuangan ini adalah opini kewajaran. Apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Nah, untuk standarnya itu berdasarkan PSAK. PSAK, nah untuk saat ini alhamdulillah untuk PSAK syariah kita sudah punya PSAK sendiri. Jadi ada PSAK syariahnya. Nah, lanjutnya adalah audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan di sini melihat apakah proses kerja yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Jadi proses kerjanya ya, mereka sesuai atau tidak dengan regulasi-regulasi yang ada. Itu untuk audit kepatuhan. Lalu yang nomor 3, audit operasional. Nah, untuk audit operasional atau sering juga itu disebut dengan audit kinerja atau audit manajemen atau audit komprehensif ya. Ya, di sini adalah melihat
pencatatan transaksi keuangan. Nah, jadi operasional ini kegiatan operasional perusahaan ya, untuk melihat proses kas masuk, kas keluar, lalu untuk gaji dan lain-lain. Nah, itu 3 lingkup audit internal. Selanjutnya kode etik audit internal itu diatur berdasarkan kode etik internasional yang telah diterbitkan oleh Institute of Internal Auditor atau IIA atau IIA. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Jadi dia sudah punya aturan kode etik sendiri, dia tidak tergabung dengan kode etik pada auditor eksternal. Ada 5 kode etiknya, ada integritas, sama saja sebenarnya dengan audit eksternal. Ada objektivitas, ada kerahasiaan, profesionalisme, dan kompetensi. Tentu harus berkompeten. Selanjutnya, audit internal pada laporan keuangan syariah, lembaga keuangan syariah itu bisa dilihat dari 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi keuangan. Jadi dari fungsi keuangan ini namanya sistem keuangan ya, mulai dari proses keuangan ya. Mulai dari proses keuangan, pengelolaan utang, pengelolaan piutang, kasnya, ya, perpajakannya. Nah, itu dilihat di fungsi keuangan. Nah, fungsi pemasaran terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut melakukan promosi terkait produk-produk yang mereka jual, ya, menggunakan model seperti apa, metode promosi seperti apa, penetapan produknya gimana, harganya gimana. Nah, itu dijelaskan pada fungsi pemasaran. Selanjutnya fungsi SDM. Nah, fungsi SDM di sini terkait dengan manusianya, bagaimana sistem perekrutannya, bagaimana sistem remunerasinya, pemeliharaannya, ya, dana pensiunnya. Nah, itu dijelaskan pada fungsi SDM. Selanjutnya audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi ini melihat suatu sistem ya berkaitan dengan sistem pengendalian internal ya, yang mana sistem tersebut dapat membantu proses pengendalian internal pada suatu lembaga keuangan syariah. Next, selanjutnya adalah bentuk dari struktur organisasi yang ideal dari audit internal ya pada lembaga keuangan syariah. Ini diambil contoh pada struktur organisasi bank syariah mandiri. Yang paling atas tentu yang paling utama adalah RUPS, rapat umum pemegang saham. Biasanya dilakukan setahun sekali biasanya setelah penerbitan laporan keuangan. Itu biasanya dilakukan RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang mana di sana terdiri direktur utama, ada dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini investornya ya, yang menanamkan modal ya, ini investor. Nah, untuk direktur utama ini adalah yang mengelola dana yang diberikan oleh investor. Yang mana pekerjaan dari direktur utama, nanti direktur utama ini bawahnya ada manajemen nih, ada manajemen SDM, ada mungkin divisi keuangan, divisi pemasaran, dan lain-lain. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah ini langsung dibentuk berdasarkan fatwa MUI, berdasarkan DSN MUI. Nah, minggu depan insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan DSN dan DPS. Nah, untuk audit internal di mana posisinya? Nah, Dewan Komisaris ini untuk melihat pekerja direktur jalannya perusahaan tersebut ada 3 komite yang dibentuk. Ada yang pertama komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan yang ketiga adalah komite monitoring resiko. Nah, untuk audit internal itu langsung di bawah garis komando komite audit. Yang mana dia juga berhubungan langsung dengan Dewan Pengawas Syariah. Ya, di mana Dewan Pengawas Syariah langsung komando dari direktur utama dan berhubungan juga dengan RUPS. Nah, itu peran pentingnya audit internal di sini karena dia di bawah komando langsung komite audit, yang mana komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris ya. Lalu dia memiliki hubungan langsung dengan DPS. Nah, itu struktur organisasi dari audit internal yang ideal. Selanjutnya tahapan audit internal itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Ya. Jadi tahapan perencanaan di sini apa yang dilakukan? Pertama,
tujuan dilakukannya proses audit. Lalu yang kedua itu adalah penjadwalan audit dari kapan ke kapan. Selanjutnya adalah estimasi audit berapa lama dan survei pendahuluan. Jadi misalkan mengaudit bagian sumber SDM, bagian HRD bagian HRD-nya. Dilakukan pendahuluan terlebih dahulu. Sistematikanya gimana, bukti-bukti auditnya dapat diterima apa enggak, resiko auditnya bagaimana. Nah, itu mulai dari perencanaan. Selanjutnya yang kedua adalah penyusunan program audit. Nah, penyusunan program audit itu untuk harus dilakukan secara sistematis ya, sehingga dapat memperoleh bukti audit yang cukup. Ya, jadi bukti auditnya harus cukup sehingga auditor dapat melaksanakan audit dengan baik sehingga menghasilkan output yang dapat berguna bagi manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Ya, pada tabel 8.2 halaman 128 itu ada program audit eksternal. Ya, itu ada dijelaskan terkait dengan penyusunan program audit. Selanjutnya ketiga adalah pengujian substantif. Nah, untuk pengujian substantif ini adalah audit internal itu melakukan pekerjaan lapangan. Ya, jadi langsung ke lapangan setelah menyusun program audit, langsung turun ke lapangan, menentukan personil auditnya, siapa-siapa aja nanti yang melakukan proses audit, pembagian tugasnya gimana, waktu pelaksanaannya berapa lama, serta metode dan penyiapan laporannya seperti apa. Nah, itu bisa kalian baca lebih lengkap itu pada halaman 129 ya. Mulai dari siklus pendapatan sampai siklus penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan. Itu dijelaskan secara rinci terkait dengan pengujian substantif. Yang terakhir adalah pelaporan. Nah, bedanya pelaporan tadi ya, dijelaskan bahwa kalau dalam audit eksternal itu ada opini. Nah, kalau pelaporan pada audit internal itu ada 5 hal yang harus ada. Yang pertama pada laporannya, yang pertama adalah kriteria. Nah, kriteria di sini menentukan standar yang digunakan. Apakah berdasarkan PSAK, apakah berdasarkan OJK, ya, DSN MUI dan lain-lain. Itu terkait dengan kriteria penilaiannya. Jadi, sebelum dilakukan audit, patokan kalian melakukan audit ini loh dasarnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kondisi. Nah, kondisi di sini adalah auditor menyampaikan terkait temuan-temuan yang mereka temui ketika melakukan proses audit. Nah, ini harus disampaikan secara jujur ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Nah, seperti itu. Lalu ke nomor 3, penyebab. Nah, apabila ada temuan, maka dicari penyebabnya apa. Ya, sehingga dari penyebab itu nanti akan muncul rekomendasi. Lalu yang keempat adalah dampaknya. Nah, dampak dari temuan tersebut bagaimana? Berimpact besarkah ke perusahaan atau tidak? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi yang diberikan, rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada pihak manajemen. Lalu perubahan paradigma audit internal. Jadi ada sedikit perbedaan pemikiran ya. Audit internal yang dulu dan audit internal yang sekarang. Dulu audit internal itu hanya disebut atau dikatakan detektif. Ya, hanya mengendus, hanya mencari kesalahan. Nah, seperti itulah bahasa kalau di perusahaan itu seperti itu. Auditor itu pasti audit internal itu pasti selalu di apa ya? Kadang Ibu pernah pengalaman sendiri nih ketika mengaudit di kampus kita. Awal-awal disuguhi dengan wejangan-wejangan yang ini. Nah, setelah itu nanti ketika penjadwalan pada takut semuanya, sehingga takut nanti ditemui hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sedangkan audit kan itu yang dikejar. Kenapa dikejar itu? Bukan untuk mencari kesalahan, bukan, tapi untuk memperbaiki. Ya, jangan sampai kesalahan itu terulang, jangan sampai kesalahan itu muncul lagi pada periode selanjutnya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Maka untuk sekarang paradigma perubahannya, audit internal itu disebut juga dengan preventif. Apa itu preventif? Jadi, audit internal dituntut harus mampu berupaya mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan. Bukan hanya mengendus, tapi mampu juga mencegah hal tersebut. Ya, jangan sampai udah jadi baru sibuk
cari solusinya gimana memperbaikinya, sudah terjadi kesalahan. Tapi sebelum hal itu terjadi, maka harus dilakukan pencegahan. Kan ada pepatah itu lebih baik apa tuh? Lupa Ibu patahnya apa. Oke, selanjutnya yang kedua itu audit. Kalau sebelumnya audit itu hanya berbasis periode kerja. Ya, kerjanya. Jadi pihak manajer, pihak atasan manajemen mengatakan bahwa besok audit ya, bulan depan kita audit bagian SDM. Audit dari ini sekian. Jadi basisnya di sana hanya kerja ketika disuruh. Nah, sedangkan untuk saat ini paradigma yang terbaru itu audit internal harus berbasis resiko. Jadi apa maksudnya berbasis resiko di sini? Seorang audit, proses audit yang dilakukan harus berdasarkan penilaian resiko. Sehingga ketika berdasarkan penilaian resiko, kita dapat memprioritaskan. Ada risiko tinggi, ada risiko sedang, ada risiko rendah. Ketika risikonya tinggi, maka itulah prioritas yang utama yang harus kita selesaikan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, sifatnya itu reaktif. Ya, reaktif, sedangkan untuk saat ini harus proaktif. Ya, yang mana kalau dulu sama kayak berbasis kerja tadi, reaktif ini mereka bekerja ketika ada perintah. Nah, sedangkan saat ini harus proaktif. Auditornya yang harus mencari pekerjaan dalam artian tidak menunggu manajemen, ya, tapi melihat kondisi yang ada, mempertimbangkan, maka dilakukanlah proses audit tanpa harus disuruh. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hal paradigma audit yang berbeda saat ini, yaitu yang dulu detektif, sekarang sudah harus preventif. Sebelumnya audit berbasis periode kerja, harus audit berbasis risiko, dan terakhir adalah harus proaktif. Nah, itu ada 3 perubahan paradigma dari audit internal. Selanjutnya nilai tambah auditor sebagai katalisator, ya, katalisator di sini sebagai membawa perubahan. Jadi auditor itu munculnya seorang auditor internal, audit internal pada suatu lembaga mampu untuk memberikan perubahan. Ya, nilai tambah. Jadi nilai tambah yang diberikan auditor sebagai katalisator adalah merekomendasikan kepada lembaga keuangan syariah mengenai ada 4 hal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan klien. Yang kedua, mampu menganalisa resiko pembiayaan. Yang ketiga, efektivitas sistem teknologi informasi. Dan 4, mampu menilai sehingga dapat mencapai GCG, Good Corporate Governance. Nah, ini yang sering dicari-cari oleh suatu entitas. Perusahaan harus mampu mencapai namanya GCG, Good Corporate Governance. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan terkait materi kita tentang audit internal pada lembaga keuangan syariah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya melalui WA Group. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.